it is time. Gue ngerasanya udah waktunya tepat melihat hal yang terjadi di sekitar kita. Gue punya kegelisahan yang udah mulai menggunung ya. Dan itu yang memantik itu pas debat pilkada DKI yang pertama, dan mungkin dimulainya udah sebelum bulan sebelumnya itu gitu. Nah, apa yang terjadi, dan gue ngerasa kayak kita udah mulai perlu lebih jeli, responsif gitu untuk mengurai dan mengerti dan merespon terhadap hal yang ada. Karena gue mulai gelisah aja ketika banyak hal yang terjadi itu udah mulai absurd gitu. Kayak bayangin debat, mungkin debat pertama ya kayaknya debat pilkada pertama di yang DKI Jakarta, yang dimana menurut gue itu jauh dari ekspektasi banyak orang. Yang kita berekspektasinya itu lebih konkret, lebih berisi gitu, yang mungkin lebih inovatif dan sebagainya, tapi ternyata itu underwhelming banget gitu. Masa ada paslon yang dengan percaya dirinya bilang AI-nya intelijen itu untuk mata-mata gitu. Kayak gue bingung aja. Dan ini kita bilang provinsi dengan HDI tertinggi, indeks pembangunan manusia yang paling tinggi se-Indonesia, dan ada calon wakil rakyat, dalam arti sini konteksnya gubernur, yang sangat percaya dirinya untuk ngomong itu gitu. Terus ada paslon yang idenya itu untuk bikin hunian, dan itu di atas sungai. Terus gue mikir kayak ini nggak pernah ada kalkulasinya, atau kesannya tuh angan-angan aja. Karena kalau misalnya kita lihat apa ya, ada studi kasus gitu di Inggris 500-600 tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 1400-1500 gitu ya. Terus sebenarnya udah ada hunian di atas jembatan London Bridge, yang itu di antara Sungai Thames gitu di Inggris. Dan itu jadi masalah besar pada zaman itu, karena huniannya itu pas di atas jembatannya, dan itu sanitasinya itu luar biasa kotor gitu. Karena buang sampah, buang kotoran, itu semua jatuhnya ke sungai, sehingga terjadi pencemaran yang luar biasa gitu. Sehingga orang-orangnya sakit, mungkin kena kolera dan sebagainya. Dan pada akhirnya itu diruntuhin gitu. Diruntuhin karena pada zaman itu, kalau gue nggak salah, ada namanya the great smell atau the great waste gitu, yang dimana itu krisis sanitasi se-London. Dan itu gitu, ingin, mungkin konsep serupa ingin dilakukan di Jakarta, yang dimana udah mulai dense, mulai ketat banget, dan jalannya mungkin kecil, dan di kompleksitas untuk sanitasinya itu bayangin pipa-pipa gitu di atas sungai, di kali-kali di Jakarta. Itu gue nggak bisa mikir aja, kayak kok bisa ya gitu, kayak mikirnya sekompleks itu. Maksudnya emang nggak ada visibility ini, studiesnya mungkin nggak sedetil itu, tapi kayak
diimajinasiin gitu, bisa. Terus ada satu lagi di mana wacana untuk mendukung transportasi umum, tapi yang nggak ada inovasinya sama sekali, cuma kayak mendukung kota satelit, but that's it gitu, kayak nggak ada hal-hal yang baru, ya kan? Jadi bayangin HDI, hasil perdebatan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi yang HDI-nya paling tinggi se-Indonesia, hasilnya begitu. Dan gue nggak bisa bayangin kalau misalnya di provinsi-provinsi lain di luar Jakarta itu rupanya akan bagaimana. Bayangin di Sumatera, dengan mungkin di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Kalimantan, dan provinsi-provinsi lainnya, di mana HDI-nya lebih rendah dibandingin Jakarta, itu akan bagaimana gitu. Gue nggak bisa ngebayangin aja deh. Makanya gue bangun di ini sekarang jam berapa ya? Jam 8.45. Gue bangun dan gue udah ngerasa resah banget, dan gue ngerasa ini saatnya emang gue pengen buat semacam jurnal bagi gue untuk obrolin gitu, hal-hal yang penting, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang mendesak. Karena ya bayangin aja, ya orang-orang seumuran gue yang anak muda 20-an tahun gitu, dimana ya standar kehidupannya tertekan sekarang. Mungkin gajinya dia ya UMR-nya contohnya 5 juta tapi nggak pernah dibayar 5 juta. Terus barang-barang semakin mahal, ya susah aja gitu, kayak nyari kerjaan makin sulit. Dan ya gue ngerasa penting gue berada di balkon kosan gue dengan suara-suara yang mas-masnya lagi bangun naruh bataku dan suara motor. Dengan situasi begini, kayak gue ngerasa kayak gue perlu ngomongin gitu, karena ngeliat mendesaknya gimana anak-anak muda ini mempunyai, orang-orang yang seumuran gue mempunyai keterbatasan untuk akses ke platform yang diskusinya itu dapat dipahami dengan baik, apalagi hal-hal yang penting dan mungkin yang lebih futuristik dan futuristik. Karena ya bayangin aja di mana sosmed tuh merajalela ya, di Instagram, di TikTok, di Twitter, yang kebanyakan lu cuma keributannya aja, noise, tapi tidak mempunyai pembahasan atau diskusi yang konkret atau yang sepadan. Apalagi tendensiusnya itu orang-orang seumuran gue itu cuma menangkap tetapi tidak menelaah lebih lanjut, kayak informasi yang diterima itu apa sih. Apalagi sekarang bahasanya itu skibidi sigma delulu dengan generasi skibidi. Gue merasa kayak I think we should move forward gitu dan ngobrol, dan terpenting dimana ngobrolnya itu antar spektrum yang interspektrum, dengan spektrum yang berbeda-beda, orang-orang yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, karena itu penting agar lebih memperkaya
em, pemikiran, pandangan, dan perspektif. Karena gue ngerasa selama bertahun-tahun ini kita punya di zona nyaman kita sendiri, dan itu ketakutan gue. Bayangin em, di pilkada serentak nanti itu belum tentu orang-orang seumuran gue itu akan diwakilkan dengan baik aspirasinya dan kepentingannya mereka. Dan ketika kita nggak tahu isunya apa, yang kita benar-benar memahami dan mendorong untuk kepentingannya anak-anak muda, dan pada akhirnya ya bayangin 5 tahun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakatnya di provinsinya mereka masing-masing. Jadi ya itu aneh aja sih menurut gue. Kayak bayangin pilkada serentak pertama kali di mana ada 300-400 orang uh, uh, calon kepala daerah, 300-400an calon kepala daerah yang bakalan dipilih, tapi orang-orangnya terutama anak-anak seumuran gue itu pasif atau nggak tahu isunya apa, karena nggak ada diskursusnya itu gitu loh. Bayangin lo masih percayain ke orang gitu loh, ya lo punya barang nih, barang mewah, terus kayak lo nitipin, ya lo tolong ya jagain gitu, bentar aja mungkin gitu. Misalnya dalamnya ada laptop lo 5-7 juta yang buat skripsian lo untuk kuliah, penting banget. Kalau hilang mampus lo, nggak bisa lulus. Untung-untung aja kalau misalnya dijaga dengan baik, kalau enggak gimana ya, menderita aja. Sehingga gue merasa kesadaran ini perlu kita bentuk gitu. Dan parahnya lagi, dengan kita semakin individualis, jarang banget kita itu bisa ngesuarain, menyatu bersama. Makanya kayak ada ego-ego sektoral, dan itu susah banget untuk menyatu dan memberikan tekanan yang efektif gitu loh, untuk yang menjabat sekarang atau yang akan datang gitu. Dan um, dengan gue ngobrol ini, gue berharap, gue pengen ngobrol interspektrum ya, dengan apapun aja latar belakangnya. Dan gue tahu banyak banget orang di luar sana, teman-teman gue dan orang lain pun juga, yang warnanya itu berbeda-beda, pemahamannya itu berbeda-beda, tapi mereka mendiskusikan hal-hal yang sangat mendasar dan sangat penting untuk kita pahami dan dibahas. Sehingga kayak ya ini bukan hanya masalah ideologi liberal atau konservatif, tapi juga ya kalau misalnya konteksnya Indonesia yang nasionalis, terus yang agamis atau religius, itu menurut gue itu perlu kita bahas agar kita menemukan kayak titik tengah dan pemahaman yang baru dan lebih luas juga. Dan ini bukan hanya masalah di Indonesia, tapi apa yang terjadi di dunia ini pada akhirnya sangat berkorelasi dan berdampak juga ke kita-kitanya. Kayak contohnya kayak penggunaan AI ini, jadi kayak resiko banget untuk ya kedepannya mungkin bakal lebih susah untuk nyari kerja gitu, karena udah digantikan oleh teknologi. Dan pembahasan yang lebih luas itu penting, dan gue ngelakuin ini karena gue ngerasa
hal-hal ini tidak akan terjadi dan tidak akan terrealisasi kalau misalnya kita tidak mempunyai kesadaran kelas gitu. Kalau teman-teman gue, orang-orang lain bilang kesadaran kelas dalam arti ya, we know that ada beberapa hal yang kita merasa memiliki kemewahan, dan gue ngerasa punya kemewahan itu, dan gue dengan gue mempunyai kemewahan itu merasa juga punya tanggung jawab moral obligation, di mana gue memberikan kesempatan membuka pandangan baru ke orang-orang yang mungkin tidak ada di posisi seperti gue, dimana gue yang mempunyai kesempatan S1, S2 di luar, dan kita tahu yang S1 di Indonesia itu kurang dari 10% gitu, apalagi S2 gitu, mungkin kurang dari 5%. Jadi agar hal-hal yang kita inginkan itu dapat dideliver dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, perlu nih semua orang itu mempunyai sepemahaman yang satu, dan kesadaran kelas ini menurut gue itu sangat penting. Makanya gue kayak gue dimana-mana gue naik KRL, gue udah gak bawa mobil di Jakarta 4 tahun. Gue belanja karena di kosan gue banyak UMKM yang jualan buah dan sebagainya. Gue ya, ada mas-mas Batagor yang gue sering langganan gue gitu, dan gue cerita sama dia, jadi mana ada di suatu momen dia harus pulang kampung karena ibunya sakit. Terus gue nanya, mas, ibunya ada BPJS gak? Dan dia bilang gak ada. Terus obatnya gimana? Pengobatannya pakai herbal, udah baik kan sih. Terus gue bingung gitu, pengobatan herbal gitu, jamu-jamu aja yang jualan di jalan itu banyak yang disidak sama BPOM gitu loh, karena dalamnya ada steroid. Terus gue bingung aja, kenapa ada kebutuhan hal yang mendasar, di mana itu jaminan kesehatan, basic rights, tapi masih banyak orang yang nggak mendapatkan itu. Dan gue yakin langganan Batar gue ini, Mas Rudi namanya, gue yakin dia bisa mendapatkan itu sebenarnya. Mungkin ya dia itu mendapatnya kurang dari 5 juta per bulan, atau mungkin malah kurang dari 3 juta per bulan. Kalau misalnya ada di kelas itu yang menang ke bawah, itu dapat iuran gratis gitu dari pemerintah, BPJS gratis, PBI, tapi dia nggak ada gitu loh, keluarganya nggak ada. Terus bingung aja gitu, yang seharusnya menjadi hal yang mendasar tapi tidak dapat diakses oleh orang-orang, terutama orang yang membutuhkan. Sehingga kayak yang kerjaan gue sekarang mau kemana-mana itu selalu nanyain kayak, pakai JKN nggak, ada JKN nggak, gitu-gitu. Karena gue ngerasa it's part of my obligation gitu, untuk mempunyai apa ya, moral kompas, karena hal-hal yang mendasar ini, apalagi JKN yang sifatnya itu gotong royong, ya itu sangat penting itu untuk didorong. Dan dengan hal-hal begitu, gue ngerasa patut untuk kita memahami, kita memiliki perhatian, kesadaran kelas itu ada. Baju gue udah dari gue S1 kan 2017 ya sampai sekarang, karena gue ngerasa kayak I'm enough gitu. Ini dari
putih jadi nguning bajunya. Ya karena gue merasa gue udah jauh dari kata nyaman, namun masih banyak orang yang jauh dari kata cukup. Dan dengan ya dengan kesempatan ini gue beranggapan kayak ini menjadi jurnal gue. um, Ya sebenarnya jurnal gue untuk membahas hal-hal, uh, isu-isu yang penting untuk kita bahas dan memahami, sama dengan orang yang berbeda dari spektrum yang berbeda-beda juga. Dan sebenarnya gue pengen nge-track sih sebenarnya, apakah gue akan on track dengan idealisme gue sendiri. Itu yang gue inginkan. Jadi ya dengan di balkon ini udah mulai panas juga dengan kopi. Gue sih sebenarnya pengen, ya gue berharap gue bisa konsisten untuk gue bahas, uh, gue nggak tahu sih, um, I hope it's a weekly thing, gue bisa ngelakuin secara mingguan dengan orang-orang yang gue kenal maupun gue nggak kenal, yang tahu, mengerti tentang ekspertisnya apa, dan membahas tentang itu. Gue juga nggak tahu ini akan namanya apa. Is it going to be bilingual, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau gimana? Gue nggak tahu. I just want to lay it down. The urgency, kenapa nih sangat penting banget. Dan yang gue berharap ini menjadi kesempatan untuk kita bisa kongko aja, kayak ngobrol bareng teman-teman tongkrongan aja gitu, yang secara informal, yang bisa candid. Gue sih males ngedit ya, kayak gue nggak bisa juga ngedit-ngeditan gini. So yeah, as candid as possible. um, Ya I hope it opens, apa ya, membuka paradigma baru aja sih, kayak bagaimana kita harus responsif. Dan gue yakin gue bisa, bukan gue aja sih, maksudnya semua orang gitu loh. Uh, dan gue belajar ini ketika, ya naifnya gue ya, yang dimana gue merasakan ketika demonstrasi di Senayan dan kantor KPU kemarin gitu loh, kayak bagaimana orang dari, um, apa ya, warna yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, nyatu terus untuk membatalin hal yang sepatutnya ada gitu loh. Dan itu bisa gitu. Ya mungkin kita tahu lah ada obrolan elit di belakang gitu, tapi at least kita berkonsolidasi, kita nyatu gitu untuk ngasih tekanan gitu. Dan gue ada di sana, dan gue melihat banyak banget ibu-ibu, anak muda, orang-orang seumuran gue, dan orang-orang SCBD, enggak sudah, terus stand up comedian, ya ada Ari Kriting, ada uh, Bintang Emon, terus Mamat Ganshop, dan gue gitu. Anjir, cokin demo aja itu udah lucu banget, dua kata lucu, cokin demo, cokin cimet demo, wah absurd aja sih, absurd. Apalagi ngomongin kesadaran kelas, nah I cannot imagine this thing. um, ya ini nggak hanya berhenti di pilkada aja. Gue berharap obrolan diskusi ini akan jauh lebih, hanya sekedar pilkada, dan hal isu kedepannya, yang dimana banyak hal banget yang berubah, dan itu cepet banget uh, perkembangannya. So gue nggak expect bakalan ngomong ini, tapi kalau misalnya kalian tertarik,
bisa like dan subscribe di channel gue dan di video ini untuk nge-like. So I'll see you next occasion. Semoga gue konsisten. Cheers.